Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Video ini disponsori oleh Venus Aquatic dan lampu akuarium Sibilion. Lampu akuarium yang buat ikan kamu glowing seketika. Pada episode kali ini, kita baru aja kedatangan ratusan ekor Channa limbarka atau dikenal juga sebagai Channa limbatanya Myanmar. Jadi bisa dilihat nih, kita ada banyak banget. Di akuarium juga kita taruh banyak banget. Jadi ini Channa yang sangat agresif. Jadi pertama-tama saya mau bilang bahwa ini Channa yang agresif atau galak banget. Jadi di ombyok seperti ini sangat tidak rekomen. Saya taruh ombyokan seperti ini hanya untuk kepentingan syuting. Tapi habis itu langsung buru-buru dibungkus seperti yang kelihatan di belakang ini. Oke, jadi teman-teman harus tahu. Jadi pertama, fakta tentang Channa limbarka ini, dia itu galak banget. Jadi kalau dicampur sangat tidak rekomen. Tapi kalau yang namanya galak itu hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan agresif. Jadi ikan ini boleh dibilang ikan yang agresif banget. Kenapa saya berani sebut bahwa Channa FN ini, Fire and Ice atau limbarka, itu Channa limbata sultan atau rajanya Channa limbata, karena dia itu galak, beda dengan limbata kebanyakan. Kalau limbata lainnya itu buat dibikin flaring atau stabil itu PR, boleh dicoba sendiri lah. Tapi teman-teman bisa coba juga buat beli Channa limbarka ini, asal dapat yang sehat, dia pasti langsung stabil, pasti langsung flaring gitu. Jadi ini yang satu Channa yang oke banget lah buat pemula. Kalau pemula kan lihat ikan diem aja gitu kan kurang semangat. Tapi kalau pelihara Channa limbarka ini langsung lihat dia aktif kan, peliharanya semangat juga. Dan kedua, dari sisi warna dia ini oke banget lah. Jadi kalau kebanyakan limbata mungkin warnanya hitam atau warna gelap. Kalau limbarka yang satu ini itu wajib dimiliki oleh teman-teman yang suka Channa jenis limbata-limbataan ini. Kenapa? Warnanya itu bagus banget. Dia jadi warnanya pada dasarnya biru dan bisa semakin biru bila kita udah bikin dia stabil. Kalau dia udah stabil, udah nyaman, udah seneng lah di akuariumnya, dia pasti mengeluarkan warnanya. Dan dia warnanya buat biru itu tidak perlu dikasih pewarna macem-macem. Udah cukup dibuat nyaman aja, dia pasti warnanya naik gitu. Dan teman-teman yang pelihara Channa Fire and Ice ini, alangkah baiknya itu dia tidak ditaruh di sinar matahari langsung, karena dia lebih suka bila dingin gitu. Kalau dingin dia warnanya bisa lebih maksimal dibanding kalau kena matahari langsung. Dia kalau kena matahari langsung atau kepanasan dia bisa meninggoy gitu. Jadi kalau sebaliknya kalau ditaruh di tempat yang dingin dia bisa semakin biru dan semakin maksimal warnanya. Jadi ikan ini cocok buat teman-teman yang mungkin tinggal di kosan kan, nyalain AC gitu kan. Jadi sambil kita nyalain AC dia sambil ya semakin bagus. Nah itu teman-teman bisa lihat tuh warnanya udah makin membiru dan ini belum diprogres sama sekali. Ini semua ikan baru datang tapi dilihat stabil banget dan warnanya ya langsung naik. Oke. Juga dari kalau dari ukuran Channa FNI ini ukurannya sama, kurang lebih sama kayak Channa limbata pada umumnya, bisa sampai 18 cm seperti ini. Bisa 20 cm juga, bahkan bisa sampai 25 cm gitu. Jadi ya oke banget buat teman-teman yang punya keterbatasan space, jadi punya akuarium kecil-kecil aja. Nah ini cocok banget buat teman-teman pelihara karena ya nggak terlalu besar, jadi cocok lah dipelihara di akuarium kecil aja, dia udah cukup gitu. Buat teman-teman yang baru masih pemula mau pelihara Channa Fire and Ice, ini Channa yang cocok buat pemula. Kenapa? Karena ya dia tidak perlu settingan aneh-aneh, nggak perlu filtrasi. Jadi ditaruh di pelihara seperti ini aja, mereka udah aman banget. Terus juga
cepet galaknya, dan makannya juga agak pilih-pilih. Adanya pelet, dikasih pelet mau, dikasih jangkrik mau. Ini dari pengalaman saya pribadi, dia paling nggak pilih-pilih makanan. Dikasih pelet, dia paling cepet. Kalau ikan lain, cana lainnya, kalau dikasih pelet, itu perlu belajarnya lama. Kayak saya punya cana Maru Suratani, punya Aurolineatus juga, punya cana Auranti banyak, punya Stewarti. Dia kalau dikasih pelet, itu lama buat belajar mau makan peletnya. Tapi kalau cana Limbarka ini, dikasih cepet lah dia maunya gitu. Jadi kalau mau dipakai buat bintang iklan pelet, nah ini cana yang cocok lah. Oke, jadi yang selanjutnya saya pengen sharingkan juga teman-teman, kita punya grup komunitas pecinta cana Fire and Ice ini. Jadi bisa dicari Limbarka Lovers. Kenapa kita buat grup itu? Satu, sebagai wadah berkumpulnya orang-orang yang suka cana FNI ini. Kedua, teman-teman juga di sana bisa belajar satu sama lain bagaimana menyeting akuarium cana Fire and Ice. Jadi kalau ikan ini dikasih pasir, dikasih kayu-kayuan, dia tentu bisa membantu mereka dalam adaptasi agar adaptasinya ya lebih cepat, warnanya bisa lebih maksimal gitu. Jadi teman-teman bisa join di sana, bisa belajar banyak banget, bisa lihat-lihat juga. Kalau mungkin masih ragu buat beli, masih belajar-belajar, mau lihat-lihat dulu, bisa lihat juga di grup Facebook Cana Limbarka Lovers gitu. Oh iya, itu kan tadi saya pengen cerita juga. Jadi kan kalau teman-teman suka cana limbata-limbataan, pasti kan carinya warna, rim, sama mental. FNI ini punya semua. Sekarang saya pengen sharing juga, ikan FNI yang bagus itu yang seperti apa sih? Cana FNI yang bagus itu, kalau biasanya ya, itu yang rimnya tebal. Nah, contohnya yang seperti ini nih. Semakin tebal rimnya, itu semakin bagus lah, semakin orang cari. Jadi rimnya makin tebal, makin bagus. Tapi kita jual juga randoman aja gitu. Jadi banyak yang bisa dapat kesempatan jackpot. Kita gak milihin satu-satu, pokoknya kita pilihin asal sehat, udah rimnya nggak dipilih gitu. Biasanya tuh bisa dilihat ya, ada yang lebih tebal rimnya, ada yang lebih tipis rimnya. Biasanya orang-orang tuh suka yang rimnya lebih tebal. Kalau masalah warna, itu pasti semuanya bisa naik warnanya, jangan takut. Jadi biasa paling ya rim sama anatomi tubuh, cari yang ekornya lebih gede gitu. Tapi ya rata-rata sih ya begini-gini aja gitu. Jadi buat teman-teman yang pemula, nggak usah kebanyakan mikir, karena ikan Limbarka ini pada dasarnya semuanya cantik. Palingan ya ada yang rimnya kuning, ada yang rimnya merah. Tapi itu preferensi ya, kayak ini nih. Ada yang rimnya kuning, ada yang rimnya merah. Itu emang kalau dari supplier dengar-dengar sih emang cana Limbarka ini ada dua jenis. Satu yang rim kuning, satu yang rim merah. Oke, jadi kurang lebih itu aja teman-teman. Kalau cari cana Fire and Ice, bisa hubungin kita di nomor di bawah ini, atau bisa cek link juga di deskripsi. Oke, jadi sekian aja mungkin video pada kali ini. Saya masih sibuk banget, masih banyak yang mau di packing gitu ya. Ini kalau didiemin bentar lagi tawuran deh, gelut. Jadi ya itu teman-teman, kalau pelihara cana FNI jangan digabung ya. Jangan digabung karena mereka pasti berantem. Kalau mau jodohin itu disekat dulu. Disekat biar mereka perkenalan, udah PDKT, udah akrab, baru digabung gitu. Atau kalau mau lebih aman lagi buat menternakan cana FNI ini, digabungnya sama limbata aja gitu. Jadi dijodohinnya sama limbata lokal, mereka juga bisa kawin lah, bisa beranak pinak, atau bisa jadi teman hidup gitu. Mereka berduaan berenangnya itu sama limbata lokal juga oke banget. Jadi kalau digabung sama FNI kan mungkin modalnya agak tinggi. Kalau mereka berantem malam-malam kita gak lihat kan masalah. Tapi kalau sama limbata ya mereka lebih cocok lah gitu. Limbata lokal ya, yang satu kan galak, yang satu kalem gitu kan. Kalau suami istri juga kan, oh dua-duanya agresif, dua-duanya galak, nggak ketemu. Tapi biasanya kan kalau kita lihat, kalau istrinya galak, suaminya biasanya kalem, begitu sebaliknya. Nah, jadi ikan juga
seperti itu. Oke teman-teman, mungkin sekian aja videonya. Kita masih mau lanjut packing lagi. Sampai jumpa di video-video Venus Aquatic selanjutnya. Kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut tentang Cana FN ini, bisa cek video-video kita lainnya tentang Cana Limbarka. Jangan lupa dibeli ya. Banyak datang. Nih mumpung lagi musimnya, karena mungkin bulan depan itu udah gak musimnya, dan kalau udah gak musimnya harganya biasa itu 600.000 ke atas gitu. Ini mumpung musimnya harganya sangat terjangkau. Jadi kalau beli ikan jangan pas lagi off season. Kalau pas lagi off season kayak Auranti, pas off season harganya tinggi. Kalau pas lagi musimnya harganya lebih ekonomis. Tapi ada plus minusnya juga. Kalau lagi musim mereka itu banyak, tapi ya ada lebih sedikit perlu ekstra perawatannya. Kalau lagi off season ikannya sedikit, tapi kualitasnya dan daya tahannya biasa lebih bagus. Oke, jadi ikan hiu makan tomat, I love you so much. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Ya terima kasih supportnya, jangan lupa di like, di komen, mungkin di share juga. Sampai jumpa di video-video Venus Aquatic selanjutnya. Dadah.